Paulo Dybala tuntut rekan-rekannya beri segalanya saat membela jersey Juventus. Paulo Dybala menegaskan dia dan rekan satu timnya harus mengingat bahwa mereka adalah Juventus dan harus menghormati jersey yang mereka kenakan setelah kalah 2-1 dari Hellas Verona. Juventus menderita kekalahan 2-1, kedua berturut-turut dari tim papan tengah, setelah kekalahan melawan Sassuolo di kandang sendiri pada pertengahan pekan. Kali ini mereka kalah saat bertandang ke markas Hellas Verona, Marcantonio Bentagodi pada Sabtu dini hari. Giovanni Simon mencetak 2 gol hanya dalam tempo 14 menit. Dengan gol pertama datang dari kesalahan komunikasi antara duo Barcil Atormelo dan Alexandro, sementara gol Weston McKennie 10 menit jelang bubaran terbukti hanya menjadi gol hiburan bagi The Old Lady. Juventus kini hanya memiliki 1 poin dari 3 pertandingan terakhir mereka di Serie A, meninggalkan mereka dengan hanya 15 poin dari 11 pertandingan, sehingga mereka bisa menutup akhir pekan dengan selisih 16 poin dari pemimpin klasmen jika Napoli dan AC Milan menang di pertandingan mereka masing-masing. Penyerang Argentina, Paulo Dybala mengaku merasa kecewa dengan kekalahan dari Hellas Verona ini dan sekarang menuntut rekan-rekannya untuk memberikan sesuatu yang ekstra saat mereka membela panji-panji klub. Dia mengatakan kepada JTV, Verona mencetak 2 gol sangat awal, tetapi juga benar bahwa mereka lebih tajam daripada kami. Mereka memenangkan lebih banyak tackle dan duel. Pada saat itu, kami mencoba mencetak gol dengan cara apapun yang kami bisa, tetapi kami tidak bisa hanya memberi setengah dari sepak bola kami kepada lawan. Kami harus ingat bahwa kami adalah Juventus dan kami harus menghormati jersey ini, sejarahnya dan para juara hebat yang memakainya di masa lalu. Claudio Marchisio, ada banyak masalah dihadapi Juventus. Marchisio meminta para fans Juventus untuk lebih bersatu sekarang, ini dari sebelumnya. Mantan bintang Juventus, Claudio Marchisio, tidak menahan kritik terhadap Bianconeri setelah mereka menelan kekalahan 2-1 di tangan Hellas Verona dalam lanjutan Serie A Italia pada Minggu dini hari. Menurut Marchisio, ada begitu banyak masalah yang dihadapi Juventus dan kami benar-benar tersesat di laut. Ini adalah kekalahan kedua berturut-turut Juventus di Serie A setelah di pertandingan sebelumnya juga kalah 2-1 di tangan Sassuolo. Akibatnya, si Nyonya tua terdampar ke peringkat ke-9 di klasmen sementara dengan perolehan 15 poin, hasil dari 4 kemenangan dan 3 imbang dan 4 kekalahan. Menonton dari rumah, Marchisio menyampaikan rasa frustasinya di Twitter. Bergabung dengan sesama supporter yang tercengang dengan 2 gol awal Giovanni Simon dan di Stadio Bentagodi. 2 gol Simon itu terjadi di awal pertandingan, yakni pada menit ke-11 dan 14. Juventus hanya bisa membalas 1 gol di penghujung laga, menit ke-80 lewat usaha Weston McKennie. Ini adalah momen yang sulit, demikian tulis Marchisio seperti dikutip dari Football Italia. Ada begitu banyak masalah, tapi ini bukan hanya tentang kualitas individu. Ini adalah tim yang kekurangan tempo, intensitas, dan determinasi, serta ide taktis yang membangun serangan. Tapi, kami para fans harus tetap selalu dekat dengan tim, terutama sekarang ini lebih bersatu dari sebelumnya. Di tweet yang lain, Marchisio juga memberikan komentar, kami benar-benar tersesat di laut Verona dengan tempo yang intensitas yang luar biasa. Selama 10 musim bermain untuk Juventus dari 2008 hingga 2018, Marchisio mencatatkan 389 penampilan di berbagai ajang kompetisi dengan menyumbang 30 gol di Serie A dan tampil 294 kali dan mencetak 33 gol. Krisis Juventus, salah Sarri, Pirlo, atau Allegri? Krisis Juventus, salah siapa? Massimiliano Allegri, sang pelatih Juventus, banyak dinilai sebagai orang yang seharusnya mengambil tanggung jawab. Juventus kembali ke dalam mode krisis usai menelan kekalahan 1-2 dari Hellas Verona pada pekan ke-11 Liga Italia 2021-2022 di Stadion Marcantonio Bentagodi pada hari Sabtu lalu. Juventus besutan Massimiliano Allegri kini tak pernah menang dalam 3 laga mutakhir di Liga Italia. Pada 2 pertandingan sebelumnya, Juventus takluk saat meladeni Sassuolo 1-2 dan berbagi skor imbang dengan Inter Milan. Anak asuh Allegri bak dihantam badai krisis kedua. Krisis hasil lagi-lagi muncul persis setelah Juventus mampu merangkai 6 kemenangan beruntun di semua ajang.
Langkah Juventus besutan Allegri dalam perburuan gelar juara Liga Italia pun terasa semakin berat. Saat ini Juventus terpaut jarak 13 angka dari Napoli dan AC Milan yang berbagi singgasana di puncak klasemen Liga Italia. Allegri sepertinya kehilangan sentuhan magisnya sejak kembali menukangi Juventus pada musim ini. Allegri pun menjadi sasaran kritik seperti dua pelatih Juventus terdahulu, yakni Maurizio Sarri dan juga Andrea Pirlo. Maurizio tetap dihujat kritik meski mampu membawa Juventus juara Liga Italia 2019-2020. Juventus asuhan Sarri kala itu dinilai terlalu sering bobol dan tak menampilkan filosofi bermain yang jelas. Menurut Sarri, di kursi pelatih Juventus pada 2020-2021, Andrea Pirlo bernasib lebih buruk. Masa tugas Pirlo diakhiri sesudah Liga Italia 2021, lantaran Juventus begitu susah payah memastikan finish di posisi 4 klasemen. Posisi 4 di klasemen Liga Italia musim lalu bahkan baru bisa dipastikan Juventus pada pekan terakhir kompetisi. Sekarang Allegri juga belum menunjukkan tanda-tanda akan bisa sukses menjadikan Juventus kembali dominan di Serie A, seperti yang pernah ia lakukan pada musim 2014 hingga 2019. Menurut pandit Sky Sport Italia, yang merupakan pesepak bola legendaris timnas Italia, AC Milan, Alessandro Costacurta, krisis Juventus tak pantas dibebankan kepada Allegri seorang diri. Waktunya telah tiba untuk melempar kesalahan kepada pemain, bukan pelatih, kata Alessandro Costacurta seperti dilansir dari Tuttosport. Costacurta tak paham dengan suara yang mengatakan bahwa krisis Juventus bersumber dari ketidakcakapan pelatih. Allegri sudah sepatutnya mengambil tanggung jawab, tapi saya juga ingin sedikit melempar kesalahan kepada pemain. Jika 3 tahun lalu Allegri seorang idiot, maka Sarri juga idiot, Pirlo pun idiot. Hal itu membuat saya berpikir bahwa para pelatih adalah orang yang sejatinya tak banyak punya keterkaitan dengan hal ini, ujar Costacurta menambahkan.